Apakah kalian tahu, ada kejadian pendaki hilang yang tidak terjadi di tengah hutan, bukan pula di jurang atau jalur berbahaya, tapi justru terjadi setelah seorang pendaki dinyatakan sudah turun secara resmi. Kisah ini terjadi di sebuah gunung dengan jalur pendakian yang cukup ramai. Jalurnya jelas, pos-posnya aktif, dan setiap pendaki yang naik maupun turun selalu tercatat dengan rapi. Tidak ada jalur liar, tidak ada akses aneh yang jarang dilewati orang. Hari itu, suasana base camp berjalan seperti biasa. Pendaki datang silih berganti, petugas mencatat nama, dan cuaca sejak pagi cukup bersahabat. Tidak ada tanda-tanda gangguan ataupun peringatan khusus. Seorang pendaki datang sendirian. Penampilannya sederhana, tidak mencolok, dan tidak banyak bicara. Ia mengisi buku tamu naik dengan tenang, menuliskan nama, asal, serta nomor yang bisa dihubungi. Tidak ada yang terasa janggal saat itu. Pendakian berjalan normal. Hingga siang dan sore hari, tidak ada laporan apapun dari jalur atas. Radio pos tetap sepi, tidak ada pendaki yang meminta bantuan, dan cuaca masih tergolong aman. Menjelang sore, nama pendaki itu kembali muncul. Kali ini di buku tamu pos terakhir sebelum base camp. Jam turun tercatat jelas, masih dalam rentang waktu yang wajar. Tanda tangannya sama persis dengan yang ada di buku naik. Petugas pos sempat melihatnya dari kejauhan. Sosoknya berjalan menuruni jalur dengan langkah stabil. Carrier masih terpasang di punggung. Tidak terlihat cedera, tidak terlihat terburu-buru, dan tidak menunjukkan tanda kebingungan. Beberapa saat setelah itu, hujan ringan mulai turun. Pos ditutup sementara untuk berteduh. Hujan tidak deras, hanya cukup membuat jalur sedikit basah. Setelah hujan reda, beberapa pendaki lain terlihat turun melewati jalur yang sama. Namun, saat malam mulai turun dan base camp kembali tenang, satu pertanyaan sederhana mulai muncul di antara petugas. Pendaki yang tadi turun, sudah sampai atau belum? Tidak ada yang merasa melihatnya masuk area base camp. Tidak ada ojek gunung yang mengantarnya turun. Tidak ada kendaraan yang menunggu atau menjemputnya. Padahal, dari pos terakhir ke base camp, jalurnya satu arah dan cukup jelas. Semua pendaki yang turun pasti melewati jalur yang sama dan akan terlihat. Nama pendaki itu dicek ulang di buku tamu. Masih tercatat rapi. Jamnya masuk akal. Tidak ada coretan atau kejanggalan. Secara administrasi, pendaki itu sudah dinyatakan turun. Namun secara nyata, ia tidak pernah benar-benar sampai ke bawah. Dan dari sinilah, kejanggalan itu mulai terasa semakin nyata. Pada awalnya, tidak ada yang langsung panik. Situasi di base camp masih terasa wajar. Beberapa petugas beranggapan pendaki tersebut mungkin berhenti sebentar di sekitar bawah jalur, menunggu hujan benar-benar reda, atau sekedar duduk melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, waktu terus berjalan. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Base camp semakin sepi. Pendaki terakhir sudah turun dan pulang, sementara nama pendaki itu belum juga muncul. Petugas mulai saling bertanya. Mereka mencoba mengingat kembali apakah ada yang melihat pendaki dengan ciri-ciri tersebut masuk area base camp. Namun, tidak satupun yang merasa berpapasan dengannya. Buku tamu kembali dibuka. Nama itu diperiksa ulang. Jam turun tercatat jelas, bahkan lebih awal dibanding beberapa pendaki lain yang sudah sampai dengan selamat. Tidak ada tanda bahwa pendaki tersebut tertinggal atau tertunda lama. Petugas lalu menghubungi pos terakhir melalui radio. Mereka memastikan ulang, menanyakan apakah pendaki itu benar-benar melewati pos dan bukan kesalahan pencatatan. Jawabannya tegas. Pendaki itu memang turun. Petugas pos melihat langsung sosoknya berjalan menuruni jalur. Tidak ada kesan mencurigakan, tidak ada percakapan panjang, hanya saling menyapa singkat seperti pendaki lain. Jalur yang dilewati kembali dibicarakan. Dari pos terakhir ke base camp, jalurnya lurus dan cukup terbuka. Lebarnya memadai untuk 2 orang berpapasan. Di beberapa titik bahkan terlihat jelas dari kejauhan. Jika seseorang turun lewat jalur itu, hampir tidak mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Terutama pada jam-jam sore ketika masih ada pendaki lain di jalur. Malam mulai turun perlahan. Udara semakin dingin. Lampu-lampu base camp menyala satu persatu. Namun pendaki itu tetap tidak muncul. 2 orang petugas akhirnya memutuskan turun menyusuri jalur terakhir. Mereka membawa senter dan jas hujan tipis. Langkah mereka pelan, mengikuti jalur yang masih basah akibat hujan sore tadi. Mereka menyusuri setiap meter jalur, memperhatikan sisi kiri dan kanan, mencari kemungkinan pendaki itu berhenti, tergelincir, atau masuk ke semak. Namun, tidak ada apa-apa. Tidak ada tas tertinggal. Tidak ada jaket. Tidak ada botol minum. Tidak ada bekas duduk. Tidak ada tanda seseorang sempat berhenti lama.
Jejak kaki di tanah memang banyak, bercampur antara pendaki satu dan lainnya. Namun semuanya mengikuti jalur utama. Tidak ada jejak yang menyimpang ke arah jurang atau hutan. Pencarian malam itu tidak menemukan hasil apapun. Petugas kembali ke base camp dengan perasaan tidak nyaman. Mereka sepakat untuk melanjutkan pencarian esok pagi dengan tim yang lebih lengkap. Keesokan harinya, suasana base camp terasa berbeda. Nama pendaki itu kembali disebut-sebut. Buku tamu diperlihatkan kepada beberapa petugas lain, memastikan tidak ada kesalahan pencatatan atau identitas ganda. Namun, tidak ada yang mengenal nama tersebut. Tidak ada pendaki lain yang mengaku satu rombongan dengannya. Tidak ada laporan kehilangan dari pihak manapun. Pendaki itu seperti datang sendiri, naik sendiri, turun sendiri, lalu menghilang di jalur yang seharusnya paling aman. Dan semakin lama dipikirkan, semakin terasa janggal. Karena satu-satunya tempat di mana pendaki itu terakhir tercatat adalah jalur yang setiap hari dilewati puluhan orang. Tempat di mana seseorang seharusnya tidak mungkin hilang begitu saja. Pagi itu, pencarian kembali dilanjutkan dengan lebih terstruktur. Beberapa petugas pos, relawan lokal, dan satu orang dari pengelola jalur ikut turun menyusuri jalur terakhir. Fokus mereka bukan lagi sekadar mencari barang tertinggal, tetapi mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah pendaki itu melewati pos terakhir. Jalur diperiksa lebih detail. Setiap titik yang memungkinkan seseorang berhenti diperhatikan. Batu besar, tikungan kecil, dan area yang sedikit tertutup semak dicek satu persatu. Namun, hasilnya tetap sama. Tidak ditemukan tanda kecelakaan, tidak ada bekas tergelincir, dan tidak ada jejak yang mengarah keluar jalur utama. Di sela pencarian, petugas mulai mengumpulkan keterangan dari pendaki lain yang turun di hari yang sama. Mereka ditanya satu persatu, baik yang turun sore maupun yang turun menjelang malam. Sebagian besar memberikan jawaban yang hampir sama. Mereka tidak ingat berpapasan dengan pendaki tersebut. Beberapa bahkan yakin jalur di belakang mereka kosong. Namun ada satu keterangan yang sedikit berbeda. Seorang pendaki mengaku merasa seperti ada seseorang yang berjalan tidak jauh di belakangnya. Ia tidak melihat wajahnya dengan jelas, hanya mendengar suara langkah sesekali di jalur yang sama. Saat ia berhenti dan menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Awalnya, keterangan itu dianggap wajar. Jalur pendakian sering membuat suara langkah terdengar samar, apalagi saat sore menjelang malam. Pendaki lain juga mengaku sempat merasa jalur terasa sepi secara tidak wajar, padahal seharusnya masih ada beberapa orang di belakang mereka. Namun, tidak ada yang melihat sosok pendaki tersebut secara langsung. Petugas kemudian kembali ke pos terakhir untuk memastikan detail yang sebelumnya mungkin terlewat. Buku tamu diperiksa ulang, kali ini lebih teliti. Nama pendaki itu tertulis dengan tinta yang sama seperti entry lain. Tidak ada perbedaan mencolok. Namun saat dibandingkan, ada satu hal kecil yang mulai diperhatikan. Jam turun pendaki itu tercatat lebih awal dari perkiraan waktu tempuh normal. Selisihnya tidak jauh, hanya beberapa menit, tapi cukup membuat petugas bertanya-tanya. Terutama karena petugas pos merasa melihatnya turun tidak lama sebelum hujan mulai turun. Petugas pos kembali dimintai keterangan. Ia bersikeras bahwa pendaki tersebut berjalan normal, tidak berlari, dan tidak menunjukkan tanda berburu-buru. Bahkan menurutnya, pendaki itu sempat berhenti sejenak di depan pos sebelum melanjutkan turun. Namun, ketika ditanya detail wajah, pakaian, atau ciri khusus, petugas pos kesulitan menjelaskannya. Ia hanya ingat jaket gelap dan carrier besar, sama seperti banyak pendaki lain. Hal ini membuat semua orang semakin bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang dilihat secara langsung, dicatat namanya, dan melewati jalur resmi, bisa menghilang tanpa meninggalkan satupun tanda? Pencarian hari itu kembali dihentikan menjelang sore. Tidak ada temuan baru. Tidak ada barang yang mengarah pada kecelakaan. Tidak ada saksi yang benar-benar melihat pendaki itu melewati jalur terakhir hingga base camp. Yang tersisa hanyalah keterangan-keterangan yang terasa tidak utuh. Seolah pendaki itu ada, tapi tidak benar-benar terlihat. Dan sejak hari itu, satu pertanyaan mulai muncul di benak para petugas. Apakah yang mereka catat di buku tamu benar-benar orang yang sama dengan yang mereka cari? Pencarian resmi akhirnya berlangsung beberapa hari. Area jalur diperluas. Radius di sekitar jalur terakhir disisir ulang. Bahkan beberapa titik yang sebenarnya jarang disentuh pendaki ikut diperiksa. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada barang pribadi, tidak ada tanda kecelakaan, dan tidak ada jejak yang bisa mengarah pada satu kesimpulan pasti. Seiring waktu berjalan,
aktivitas basecamp perlahan kembali normal. Pendaki lain kembali berdatangan, jalur kembali ramai, dan buku tamu kembali terisi seperti biasa. Namun bagi petugas, satu nama tetap tertinggal di ingatan. Nama yang tercatat sudah turun, tapi tidak pernah benar-benar kembali. Keluarga pendaki itu akhirnya dihubungi. Mereka datang ke basecamp dengan harapan yang masih tersisa. Buku tamu diperlihatkan, jam turun ditunjukkan, dan jalur terakhir dijelaskan dengan detail. Namun tidak ada jawaban yang bisa diberikan dengan pasti. Secara administratif, tidak ada yang salah. Pendaki itu tercatat turun. Tidak ada laporan kecelakaan. Tidak ada saksi yang melihat kejadian mencurigakan. Semua prosedur telah dijalankan. Namun secara kenyataan, pendaki itu tidak pernah sampai ke tempat yang seharusnya menjadi akhir perjalanan. Beberapa petugas mulai mengingat kembali hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap sepele. Tentang betapa samar ingatan mereka terhadap wajah pendaki itu. Tentang bagaimana tidak ada satupun yang benar-benar ingat berbicara lama dengannya. Tentang jalur yang seharusnya aman, tapi justru menjadi tempat terakhir keberadaannya tercatat. Buku tamu tidak diubah. Nama itu tetap ada. Tidak dicoret, tidak dihapus. Jam turunnya tetap tertulis seperti semula, seolah menjadi pengingat bahwa tidak semua perjalanan bisa ditutup dengan kepastian. Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada cerita kecelakaan, tidak ada bukti tersesat, dan tidak ada saksi yang melihatnya meninggalkan jalur. Pendaki itu naik sendirian, turun sendirian, dan menghilang di tempat yang paling sering dilewati orang. Sejak kejadian itu, beberapa petugas mengaku selalu berhenti sejenak setiap kali memeriksa buku tamu. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan bahwa setiap nama yang tercatat benar-benar kembali. Karena di gunung ini, pernah ada satu nama yang dinyatakan sudah turun, namun orangnya tidak pernah